Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Zona 1 TPA Trokerton di Klaten terbakar, belum diketahui penyebabnya. Setengah tahun tak diguyur hujan, warga desa Kedung Ringin, Kabupaten Semarang kesulitan mendapat air bersih. Kami akan ajak Anda mencicipi uniknya soto bumbung yang disajikan dengan wadah bambu. Warga desa Sabrang, Klaten menemukan sesosok mayat pria tanpa identitas. Jasad korban ditemukan mengapung di aliran Sungai Pusur. Minggu siang, penemuan jasad pria tanpa identitas di Sungai Pusur, Desa Sabrang, Delanggu, Klaten menggemparkan warga. Warga dan pengguna jalan sekitar penasaran sehingga mereka datang ke lokasi untuk melihat langsung mayat tersebut. Jasad pria ini pertama kali ditemukan oleh warga, kemudian langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan kemudian mendatangi lokasi penemuan untuk memeriksa jasad korban. Usia korban diperkirakan antara 26 tahun hingga 35 tahun. Terdapat tato tulisan nama pada bagian tangan dan punggung korban. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Terus itu ada tindek di telinga kanan kiri, terus ada tato tulisan Bendi di punggung sebelah kanan, juga ada tato di Persija di tangan, ada gelang, ada akek, ada kalung, juga ditemukan uang 50.000 di satu. Setelah dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Soraji Tirtonegoro, Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Beralih ke informasi lain, jika biasanya soto disajikan di mangkuk, di Klaten soto disajikan di wadah bambu. Nah, karena unik, soto bumbung menjadi primadona tersendiri bagi pecinta kuliner. Selain itu, soto bumbung memiliki cita rasa tersendiri. Penyajian yang unik menjadi andalan di warung soto bumbung Desa Banyuripan Bayat, Klaten. Jika umumnya soto disajikan menggunakan mangkuk, di warung soto bumbung soto disajikan menggunakan wadah bumbung bambu. Seporsi soto biasanya berisi daging ayam kampung, sayuran, taburan bawang goreng hingga membuat soto memiliki cita rasa tersendiri. Setiap harinya warung soto bumbung ramai didatangi pembeli. Dalam sehari, warung bumbung dapat menjual sekitar 50 porsi soto bumbung. Menariknya tempatnya yang unik, rasanya yang mantap. Iya. Dibandingkan dengan mangkok biasa, rasanya gimana? Enak ini. Makanya saya sering kesini. Oh iya. Panasnya gimana? Sudah bagus. Pas Awet, banget. lebih awet. Iya. Soto bumbung sengaja disajikan pemilik warung dengan wadah bambu agar panas dari kuah soto lebih awet, memiliki aroma khas, serta aman untuk dipegang karena wadah soto yang tidak panas. Ya, tempatnya biar unik, beda dengan yang lain. Ciri khasnya apa, Bu, kalau dengan bumbung? Ciri khasnya tempat pakai bumbung itu kuahnya awet panas, dan kalau dipegang mangkoknya itu tidak panas, jadi aman buat anak-anak. Baunya sendiri gimana? Baunya tambah sedap pakai mangkok bumbung, Bu. Seporsi soto dijual seharga Rp5.000. Warung soto buka setiap hari, mulai pukul 7 pagi hingga 3 sore. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Masih seputar informasi kuliner nih. Di Kabupaten Boyolali ada kuliner legendaris bernama gendar pecel. Dengan perpaduan sayur, gurihnya gendar ditambah sambal kacang pedas manis. Nah, membuat kuliner tradisional ini ramai pembeli. Inilah warung kuliner tradisional di Kompleks Wisata Telatar, Desa Kebon Bimo, Boyolali. Meski sederhana, warung dengan menu utama pecel ini selalu ramai pembeli. Berbeda dengan pecel pada umumnya, di sini pecel dipadukan bersama dengan gendar.
Gendar adalah olahan nasi yang teksturnya lebih kenyal dibandingkan dengan lontong karena proses pembuatannya dicampur dengan ragi. Untuk disajikan bersama pecel, gendar dipotong-potong lalu diberi berbagai sayuran yang sudah direbus dan ditambah mie kuning, kemudian diberi bumbu sambal kacang. Dengan gurihnya gendar yang dipadukan dengan sayuran dan rasa pedas manis dari sambal kacang, kuliner tradisional ini terasa istimewa. Kenapa memilih gendar pecel? Ya karena pas aja di perut untuk sarapan. Sebelumnya pernah makan? Sudah Kalau menurut jenengan rasanya gimana? lebih ke pedas sama gurih Pak. Terus selain mengenyangkan, apa sih manfaatnya? Manfaatnya ya dari sayur-sayuran juga ya Pak ya. Karena saya juga suka makan sayur, bisa nyehatin badan. Terus untuk harganya sendiri, Ya, harganya? harganya terjangkau banget, 5.000 satu porsi. Makan gendar pecel. Suka dengan makan? Kan saya orang dekat sini. Terus rasanya gimana? Rasanya petis-petis manis. Terus harganya? Belum, harganya ini nanti belum. Sekitar 6.000 itu. Murah ya Bu ya? Ya. Kenapa pilih gendar pecel Bu? Ya, Kenapa pilih gendar pecel? karena banyak sayurannya. Sayurannya. Warung gendar pecel buka dari jam 8 pagi hingga sore. Dalam sehari, gendar pecel biasanya habis terjual sebanyak 40 porsi dan bisa juga terjual lebih banyak saat waktu libur. Harganya pun ramah di kantong, yakni satu porsi gendar pecel dijual dengan harga Rp5.000. Itu hidangannya itu apa namanya? Penil, bayam, selada, sama cambah. Terus untuk yang lainnya? Mie sama gendarnya itu dari nasi, dikasih obat jadi gendar pecel. Itu kalau dalam sehari itu habis berapa Mbak? Ya nggak pasti sih Pak. Kalau yang rame itu ya cuma Sabtu Minggu, weekend itu rame ya habis sekitar 40 porsi lah. Ya. Kalau per porsinya harganya? Per porsinya murah kan cuma 5.000, udah komplit. Banyak. Bagi Anda pecinta kuliner pedas, boleh mencoba gendar pecel ini. Ditambah harganya yang murah meriah, cocok dijadikan untuk pilihan jajanan di siang hari. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Memanfaatkan lahan di belakang rumah, seorang warga desa Keyongan, Kabupaten Boyolali sukses menanam melon premium yang memiliki tingkat kemanisan yang khas dan lahan eco house ini dibuka sebagai agrowisata. Pengunjung bisa memetik sendiri melon langsung dan dari pohonnya nih dengan memanfaatkan bekas kandang sapi. Di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoarjo, Sragen, lahan non-produktif milik pemerintah desa digunakan pemuda setempat menjadi budidaya melon dengan konsep rumah kaca. 800 batang melon ditanam di lahan berukuran 400 meter persegi. Setelah 3 bulan ditanam, melon ini tumbuh subur dan menarik minat warga setempat. Di kebun ini pembeli diperbolehkan memilih dan memetik sendiri buah melon. Jenis melon yang ditanam yakni Golden Kinanti. Para pemuda memilih budidaya melon karena buah ini tidak mengenal musim. Rasa melon yang manis menarik daya beli warga setempat. Meski harga melon Golden Kinanti lebih mahal dari melon pada umumnya, namun rasanya sebanding dengan harganya. Karena baru tahu ini, Mak. Baru tahu tanaman yang bisa metik buah sendiri. Seneng sama keluarga. Mas, harganya sebanding nggak dengan buah yang dipetik? Sebanding Mas, buahnya manis legit pokoknya. Tahu dari status teman, terus tadi minta Sherlock ada kontak personnya terus kesini. Penasaran aja karena greenhouse di tengah perkampungan ya ini. Terus pertama ada ini. Rasanya ini crispy manis gitu, warnanya orange, crispy manis ya. Sama melon biasanya harganya lebih tinggi tapi mungkin kualitasnya lebih bagus. Pengelola sengaja menanam melon pada ruang tertutup atau ruang kaca. Karena jika melon ditanam pada ruang terbuka, buah ini rentan terserang penyakit dan hasil panen tak maksimal. Lahan ini itu lahan kosong lahan kosong banyak rumput. Jadi saya sama teman-teman itu membentuk atau membuat greenhouse seperti ini, terus saya tanami melon.
Ini berdiri baru 3 bulan. Baru Khusus 3 yang bulan. ini 3 bulan. Tapi yang lain juga ada, sudah panen beberapa kali. Bagi saya melon itu adalah buah yang tidak mana musim, istilahnya kan gitu. Keunggulannya apa, Mas? Keunggulannya tanam di sistem greenhouse ini istilahnya biasanya kalau di sistem greenhouse di outdooran kan rentan penyakit. Tapi kalau di model greenhouse kayak gini paling enggak 80% 90% mencapai tingkat kesuksesan atau tingkat kepanenan. Tak selalu dibawa pulang, melon yang dipetik pembeli juga bisa dinikmati di tempat. Harga melon Golden Kinanti dijual seharga Rp25.000 per kilogram. Jika Anda penasaran dengan rasa melon Golden Kinanti, mungkin tempat ini bisa menjadi pilihan jika Anda berkunjung ke Sragen. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Beriana, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.